Di dalam Al-Quran jika disebutkan Ahlul Bait, maka jumhur para ulama ahli tafsir menyebutkan 5 nama. Yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua putri beliau Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Yang ketiga Imam Ali. Yang keempat Imam Hasan. Yang kelima Al-Imam Husain. Itu yang Allah sebutkan, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahla baiti wa yutahhirakum tathira. Kita kenali orang tuanya. Ini manusia-manusia yang kelak nanti di yaumil qiyamah memiliki derajat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Zahadirul Qurba fi Manaqibi Dzawil Qurba disebutkan, kalau berbicara kakeknya Sayyidina Hasan, semua orang sudah tahu siapa Nabi Muhammad SAW. Kalau dijelaskan perlu waktu yang cukup panjang. Tapi kita berbicara anak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga Allah Taala berikan kemuliaan karena bernisbat kepada ayah beliau, yaitu Rasulullah SAW. Dalam kitab Zahadirul Qurba fi Manaqibi Dzawil Qurba diceritakan, sebelum Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam dilahirkan ke dunia ini, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berada di Makkahul Mukarramah. Setiap hari malaikat Jibril membawakan makanan dari surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istri beliau Sayyidatuna Khadijah bintul Khuwailid alaihassalam, setiap hari mereka makan makanan surga, dan makanan itu dibawa oleh pemimpin malaikat, yaitu malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dibayangkan, Nabi makanannya makanan surga. Istri beliau Sayyidatuna Khadijah makan juga makanan surga. Maka terlahirlah daripada makanan surga itu putri tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam. Kasus seperti ini terjadi bukan hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu diantarkan makanan surga. Bahkan Sayyidah Fatimah Az-Zahra pun demikian, sering dibawa oleh malaikat makanan surga kepada ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam tafsir Al-Kasyaf oleh Al-Imam Zumkhusiri, satu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mampir ke rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Sampai di rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, ternyata Nabi meminta makanan. Wahai putriku, apakah ada makanan di rumah? Maka Sayyidah Fatimah Az-Zahra pada waktu itu tidak memiliki makanan. Lantas beliau keluar, ada pintu belakang rumah. Sayyidah Fatimah keluar dari pintu belakang, tiba-tiba muncul sosok lelaki berpakaian putih, berwajah bercahaya, membawa nampan yang berisikan makanan surga. Diserahkan kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ini serahkan dan berikan kepada ayahmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata itu malaikat. Maka makanan tersebut dihidangkan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Fatimah, ini makanan dari mana?" Karena nampaknya ini bukan dari dunia, ini pasti dari surga. Maka beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra mengatakan, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Ini rizki yang Allah berikan kepada hamba yang Allah cintai tanpa ada perhitungan. Maka Nabi pun menyadari bahwa ini makanan kiriman dari surga yang Allah kirimkan melalui malaikat untuk dihidangkan kepada Sayyidul Mursalin Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah sering
berinteraksi dengan malaikat sudah sering Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Karena dari rumah mereka itulah keluar itu ilmu-ilmu. Berbicara ilmu tasawuf, di mana ilmu tersebut mengangkat manusia ke derajat al-muqarrabun, derajat para aulia, para solihin, pasti mereka mendalami ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini sumbernya dari rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan rumahnya Imam Ali bin Abi Thalib. Ada seorang ahli hadis di Maroko namanya Sayyid Ahmad bin Siddiq Al-Ghomari. Di situ beliau menjelaskan sanad-sanad ilmu tasawuf, mulai daripada Al-Imam Shibli. Imam Shibli mendapatkan dari gurunya namanya Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid mendapatkan dari gurunya Al-Imam As-Sari As-Sakati. Al-Imam Sari As-Sakati mendapatkan dari gurunya yaitu Al-Imam Ma'ruf Al-Qurhi. Al-Imam Ma'ruf Al-Qurhi mendapatkan ilmu ini dari gurunya yaitu Al-Imam Ali Ridho. Al-Imam Ali Ridho mendapatkan ilmu tasawuf ini dari gurunya serta ayahnya Al-Imam Musa Al-Kazim. Imam Musa Al-Kazim mendapatkan ilmu ini dari ayahnya yaitu Al-Imam Ja'far Shadiq. Al-Imam Ja'far Shadiq mendapatkan ilmu ini dari ayahnya Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Al-Imam Muhammad Al-Baqir mendapatkan ilmu ini dari ayahnya Al-Imam Ali Zainal Abidin. Al-Imam Ali Zainal Abidin mendapatkan ilmu ini dari ayahnya Al-Imam Husain. Al-Imam Husain mendapatkan ilmu ini dari ayahnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib, mendapatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya seluruh ilmu sumbernya di rumah tersebut, di rumah Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun berdoa mengatakan, wahai putriku, alhamdulillahilladzi ja'alaki mithla sayyidah nisa'i bani Israil. Segala puji bagi Allah yang menjadikan dirimu sama seperti pemimpin wanita Bani Israel. Yang dimaksud adalah Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam Allah Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran ketika Nabi Zakaria datang di tempat ibadahnya beliau. Pintu terkunci dari luar, tapi tiap kali Nabi Zakaria mengantarkan makanan, ternyata di dalam tempat ibadahnya Sayyidah Maryam sudah penuh dengan makanan dan buah-buahan. Kemudian Nabi Zakaria bertanya, wahai Maryam, dari mana kau dapat makanan ini? Qalat, Sayyidah Maryam menjawab, Indallah, di sisi Allah, min indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah jika memberikan rezeki kepada hambanya tanpa ada perhitungan. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihrabah wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hada qalat huwa min indillah. Huwa min indillah, ini rezeki dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ini Allah abadikan. Tiap kali Nabi Zakaria masuk ke tempat ibadahnya Maryam, ditemukan ada makanan, ada buah-buahan. Nabi Zakaria mengatakan, wahai Maryam, dari mana kau dapat ini makanan dan buah-buahan? Maka Sayyidah Maryam mengatakan, ini dari sisi Allah. Allah yang berikan. Sesungguhnya Allah jika memberikan rizki kepada hamba yang Allah cintai tanpa ada perhitungan. Jadi dari sisi makanan diantar dari surga. Hidup di dunia tapi sudah makan makanan surga. Itulah Nabi Muhammad dan Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di saat Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihi salam dilahirkan ke dunia, usia Nabi pada waktu itu 35 tahun. Usia 35 tahun. Lahirlah sosok anak Nabi yang suci. Maka Nabi SAW pun datang ke rumah. Beliau berbahagia. Ternyata sudah disambut oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, dari anakmu ini nanti lahir anak keturunanmu. Innaha nasamatun tahiratun maimun. Ini adalah ruh tahiratun yang suci, maimunah, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikan anakmu nama Fatimah. Jadi namanya Sayyidah Fatimah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, Al-Imam Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajha pernah ditanya, "Wahai Imam Ali, kenapa Sayyidah Fatimah dinamakan Fatimah?" Maka beliau mengatakan, "Innama summiyat Fatimatu Fatimah li'anna Allah subhanahu wa ta'ala fatamaha 'anil nar." Dinamakan Fatimah adalah Fatimah yang memiliki arti terputus, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan beliau dari api neraka. Itu baru lahir sudah terputus dari api neraka. Satu riwayat mengatakan, li'anna Allah ta'ala fatamaha wa muhibbaha anin nar. Dinamakan beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam karena sesungguhnya Allah memutuskan diri beliau dari api neraka dan juga para pecinta beliau dari api neraka. Jadi orang yang mencintai mereka, insya Allah dikumpulkan bersama mereka. Dan di yaumil kiamah tidak ada pangkat yang paling tertinggi seperti pangkatnya Nabi Muhammad SAW dan pangkatnya Ahlul Baitin Nabi SAW di yaumil kiamah. Karena Nabi yang menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah meninggal 405 Hijriah, di dalam kitabnya Al-Mustadrak, Nabi katakan, "Wahai Anas, saya dan lelaki yang tidur yaitu Imam Ali, wahadani dan kedua anak ini yaitu Al-Hasan wal Husain dan ibu mereka berdua Sayyidah Fatimah Zahra, nanti di hari kiamat kami semua berada di dalam satu rumah istimewa di yaumil kiamat." Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung orang yang mencintai mereka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melahirkan Sayyidina Hasan pada tanggal 15 Ramadan di tahun 3 Hijriah. Sayyidina Hasan terlahir daripada sosok ibunda yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ayah beliau Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha. Ada satu pernyataan yang dikutip dari para muwarrikhun, para historian, para ahli sejarah Islam. Ketika Sayyidah Fatimah Az-Zahra sudah tumbuh dewasa, sudah tiba saatnya untuk dinikahi. Banyak dari kalangan sahabat Nabi datang melamar, tapi Nabi tidak menjawab karena menanti perintah Allah, menunggu perintah Allah dengan siapa Sayyidah Fatimah Az-Zahra dinikahkan. Maka di saat itu disebutkan dalam kitab Syarhul Ainiyah yang disusun oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, nazala Jibril, malaikat Jibril turun ke dunia, langsung perintah dari Allah Ta'ala. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, inna Allah amaraka an tuzawwiza Fatimah bin Ali." Wahai Rasulullah, Allah memerintahkan engkau menikahkan Sayyidah Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi ini wahyu perintah Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika Imam Ali datang, "Ya Ali, innallaha amarani." Wahai Ali, Allah Ta'ala memerintahkan diriku an uzawwidaka, aku nikahkan dirimu dengan putriku Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Al-Imam Ibnu Al-Hadid, Ibnu Abil Hadid, beliau mengatakan sebelum dinikahkan di dunia, Al-Imam Ali dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra sudah dinikahkan di langit, disaksikan oleh malaikat, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu diturunkan dan dinikahkan di alam dunia. Kenapa ini luar biasa? Dan kenapa tidak bisa manusia lain yang menikahi Sayyidah Fatimah Az-Zahra? Sehingga para muhaddisun mengatakan, seandainya Allah tidak menciptakan Imam Ali bin Abi Thalib, maka tidak ada satupun manusia yang bisa sanggup menikahi Sayyidah Fatimah Az-Zahra.
Allah ciptakan Imam Ali memang khusus untuk dipilih bersanding dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, mereka diciptakan berbeda dengan penciptaan manusia biasa. Manusia biasa minat turab, Adam minat turab, Nabi Adam dari tanah, tapi Nabi Muhammad dari cahaya. Imam Ali diciptakan dari cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah Az-Zahra diciptakan dari potongan darah dagingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh muhaddits kabir, seorang ahli hadis besar yang menghafal hadis hingga mencapai 1 juta hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bernama Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yang lahir tahun 164 Hijriah, meninggal tahun 241 Hijriah, di dalam kitab Musnad Ahmad dan dalam kitab Fadail Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dengarkan hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu ana wa Aliyun nura baina yadayillah." Dulu saya dan Ali, Imam Ali bin Abi Thalib, adalah satu cahaya yang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum qabla an yakhluqa Adam bi 14 alf amin, 14.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. 14.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah telah menciptakan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cahayanya Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Falamma khalaqa Adam, tatkala Allah telah menciptakan Nabi Adam, qassama dzalika nurain. Allah Ta'ala membagi satu cahaya tersebut menjadi 2 bagian cahaya. Fajuz'un ana wa juz'un Ali. Maka satu bagian cahaya itu adalah saya, dan bagian cahaya yang kedua adalah Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Maka cahaya dengan cahaya bersanding. Imam Ali diciptakan dari cahayanya Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Nabi katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, yang lahir tahun 194 Hijriah, meninggal 256 Hijriah, di dalam kitabnya Al-Jami'u Al-Musnadu As-Sahih Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah wa Sunani wa Ayyamihi, Nabi mengatakan, Fatimatu bid'atun minni. Fatimah adalah potongan darah dagingku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, Fatimatu sayyidatun nisa'i ahli jannah. Sayyidah Fatimah adalah pemimpin wanita ahli surga. Kalau mau ditanya siapa pemimpin wanita ahli surga, maka jawabannya telah dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah. Makanya di dalam beberapa hadis itu mengatakan beliau tidak pernah menstruasi, tidak pernah haid. Hadisnya banyak, jumlahnya banyak. Bukan hanya derajatnya lemah, ada yang hasan, ada yang dhaif, tapi jumlahnya banyak. Tidak pernah haid. Kenapa? Karena berasal dari makanan surga, berasal dari cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sangat mencintai ibadahnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Maka dikatakan dengan gelar Az-Zahra. Al-Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain, yang lahir tahun 83 Hijriah, meninggal 148 Hijriah, beliau mengatakan makna Az-Zahra artinya cahaya. Di saat beliau qamat min mihrabiha, berdiri di tempat solatnya, di saat itu muncul cahaya dari diri Sayyidah Fatimah Az-Zahra sampai ke langit. Maka malaikat-malaikat yang ada di langit bisa melihat cahaya tersebut yang ada di bumi, sebagaimana manusia bisa melihat cahaya bintang yang ada di langit. Az-Zahra itu ibunda daripada Imam Hasan, Sayyidah Fatimah